Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah. Nuwasil insyaallah darsana min fiqh shalah. Kita melanjutkan pelajaran tentang fikih salat, tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai pada membaca doa al-istiftah. Hukumnya adalah sunnah. Di antara dalil bahwasanya hukum membaca doa al-iftitah atau al-istiftah adalah sunnah, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah ma taqul. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau baca antara takbiratul ihram dengan al-qiraah? Berarti ada jeda di sana, ada tempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam antara takbiratul ihram dengan membaca surat, membaca Al-Fatihah. Dan itu baru ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala aku mengucapkan, kata Rasulullah, antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Andaikan itu wajib, maka tentunya akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Abu Hurairah bertanya malah, dan kepada para sahabat secara umum. Taib. Ini diantara dalil sunnahnya apa? Membaca doa al-iftitah atau al-istiftah. Kemudian telah disampaikan pula bahwasanya berdiri untuk sholat wajib hukumnya apa? Rukun, bukan wajib. Apa bedanya rukun dengan wajib? Masya Allah. Kalau tertinggal, Masya Allah, jazakallah khairan. Apabila tertinggal rukun, tidak dikerjakan, tidak ditunaikan rukun, misalnya satu kali sujud tidak ditunaikan, atau surat Al-Fatihah atau ruku tidak ditunaikan, maka dia harus mengganti rakaat tersebut. Tetapi kalau yang wajib ditinggalkan seperti tasyahud al-awwal itu ditinggalkan, maka cukup dengan apa? Sujud sahwi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lupa tasyahud awal, ya, bangkit beliau di rakaat kedua, beliau bangkit. Ya, kemudian rakaat ketiga keempatnya biasa. Sebelum beliau salam, beliau sujud sahwi terlebih dahulu. Nah, beda dengan rukun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa 2 rakaat. Salat zuhur, salat asar pernah Rasulullah kerjakan 2 rakaat. Salat zuhur atau salat asar pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan 2 rakaat. Kemudian diingatkan oleh Dzul Yadain, sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, kita sholat cuma 2 rakaat. Ya Rasulullah, apakah sudah dikurangi jumlah rakaat?
atau engkau lupa. Nah, Rasulullah meninggalkan 2 rakaat. Rasulullah SAW kemudian hanya menambah 2 rakaat tersisa, kemudian sujud sahwinya setelah salam. Baik. Di sini Rasulullah SAW mengganti rukun yang tertinggal, ya, 2 rakaat, tidak diulangi dari baru lagi. Ya, nah. Jadi hukum berdiri untuk salat wajib adalah rukun. Kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau berdiri. Kepada Imran bin Husain, "Fa illam tastati' fa qa'idan." Apabila engkau tidak bisa maka duduklah. "Wa illam tastati' fa 'ala jam." Apabila engkau tidak bisa duduk juga, maka salatlah 'ala jam, dengan terbaring di sisi tubuh kananmu. Ya, jadi kalau tidur dengan tubuh sisi kanan apa bahasa Indonesianya? Kalau tengkurap kan kayak gini. Kalau terbaring seperti ini. Nah, kalau gini apa namanya? Nyangigir. Ya. Tidur dengan sisi kanan sebelah kanan. Nah, jadi kepala, kalau kita di Indonesia, kepala ke utara, kaki ke selatan, menghadap ke kiblat. Seperti itu kita tidur malam, seperti itu sunnahnya. Dan seperti itulah jenazah ketika dimakamkan. Di sini ya, sunnahnya ketika tidur dihadapkan ke kita menghadap ke kiblat. Jadi posisi tempat tidur disesuaikan lah ya, untuk mendapatkan sunnah, insya Allah itu mendapatkan pahala. Nah, dan juga datang athar dari sebagian tabi'in ketika sakaratul maut itu dihadapkan juga ke kiblat. Demikian juga ya, caranya seperti tadi. Nah, pernah teman ana ketika perang dengan Houthi, orang Perancis namanya Abdurrahman Samir, hafizahullah ta'ala, beliau kena di perut beliau, di perut dan di paha, tembakan dari Houthi, darah keluar terus, dan beliau minta untuk dibaringkan, ya, minta untuk dibaringkan ke kanan menghadap kiblat. Nah, ya, apabila wafat pada saat itu, wafat dalam keadaan demikian. Nah, ini sebagian istihbabkan atau menghukumi itu adalah sunnah. Ya, baik. Baik, kita lanjut. Setelah selesai membaca doa al-iftitah, maka selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Membaca surat Al-Fatihah sebagaimana hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW berkata, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Ini dihafal. Karena ini akan terus antum pakai dalam mengajar, menasehati, dalam tawasau bil haq, dalam tawasau bis sabr, ya. Tidak sah salat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, mudah. Nah, ini dihafal, hadis Ubadah bin Samit dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tentunya sebelum membaca surat Al-Fatihah yang kita baca adalah apa? Al-isti'adzah atau at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan dibaca sir, dibaca pelan. Nah, hukumnya sunnah.
hukumnya sunnah. Zahir dari ayat di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Zahir ayat ini apa? Wajib. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil yang mengubah hukum wajib tersebut menjadi sunnah? Ada yang ingat? Apa itu? Nah, ketika Rasulullah SAW sedang berada bersama sahabat beliau, tiba-tiba Rasulullah SAW tertidur, kemudian turun kepada beliau surat. Bangun Rasulullah SAW sambil tersenyum dan bertanya para sahabat, apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, barusan turun satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sampai akhir beliau baca. Di sini beliau tidak at-ta'awudz terlebih dahulu. Ya. Nah, di hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian membaca al-basmalah. Membaca al-basmalah. Itu pun dibaca sir, pelan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifati salat beliau oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan ucapan takbir. Allahu akbar. Jelas di sini ya. Hadis Aisyah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan ucapan apa? Takbir, Allahu akbar. Jadi bukan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kan ada sebagian orang salat ta'awudz terlebih dahulu, kemudian dia mengucapkan bismillah, bahkan sebagian menjaharkan an-niyah, nawaitu, ya, nawaitu surat al-Dhuhr misalnya. Tidak itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha yang 9 tahun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di samping kamar Aisyah. Contohnya di sini misalnya, ini kamar Aisyah di sini. Ya, kiblat di Masjid Nabawi. Aisyah di sana. Aisyah itu salat dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berada di kamar beliau. Nah, terdengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Awal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika salat adalah takbir, Allahu akbar. Wal qiraah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali bacaan yang dikeraskan maksudnya bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan ucapan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Falam asma' ahadan minhum yaqra' bismillahirrahmanirrahim. Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman. Dan tidak aku mendengar dari mereka seorang pun membaca bismillahirrahmanirrahim. La fi awali wa la fi akhir. Tidak di awal, tidak pula di akhir. Berapa tahun Anas bin Malik salat di belakang Rasulullah SAW? Sejak pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, dibawa oleh Abu Talhah, ayah tiri beliau, dan berkata, ya Rasulullah, ini Anas anak yang sangat cerdik, cerdas juga. Biar anak ini menjadi pembantumu ya Rasulullah. Ya.
menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawakan air, membawakan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menyertai Nabi kemana beliau pergi. Ya, akhirnya menjadi ulama besar. Disinilah bergaul dengan ulama menjadi ulama. Ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, selama 10 tahun. Kemudian di belakang Abu Bakar, berapa tahun kekhilafahan Abu Bakar? 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab, berapa tahun kekhilafahan Umar? 10 tahun. Di belakang Utsman bin Affan, berapa lama kekhilafahan Utsman bin Affan? 12 tahun. Coba hitung. 10 tahun beliau salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar 2 tahun, berarti berapa? 12. Di belakang Umar bin Khattab 10, 22 tahun. Di belakang Utsman bin Affan 12 tahun. 34 tahun ya. Belum pernah aku mendengar seorang pun di antara mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mananya apa? Mengawali bacaan di salat-salat jahriyah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi gimana dengan mushaf yang kita pegang? Atau pertanyaannya adalah, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah? Seperti itu ya. Menurut mushaf yang kita pegang, dan itu yang tersebar kebanyakan di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim, Asim bin Abi Nujud. Sedangkan kalau misalnya kita pergi ke Libya, mereka memakai Al-Quran riwayat Qalun an Nafi'. Kalau kita ke Jazair, kalau kita ke Maroko, Al-Quran yang mereka pakai riwayat Warsh an Nafi'. Di sana ada riwayat Al-Kasai, ada riwayat Abu Amr, ada riwayat Hamzah, ya, ada riwayat Ibnu Katsir. Ada 7 qiraah. Nah, Al-Quran riwayat Qalun an Nafi', riwayat Warsh an Nafi'. Tadi di mana tadi? Di Jazair, di Libya, di Maghrib, di Maroko. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama di surat Al-Fatihah, itu adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan riwayat Hafs an Asim, ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu kan? Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian memperselisihkan sesuatu, berselisih kalian sekecil apapun perselisihan tersebut, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul sunnahnya. Apa yang datang dari kalamullah, dari kalam Rasulullah SAW tentang perbedaan pendapat dari kalangan para ulama qurra ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, bukan termasuk dari Al-Qur'an, lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Lafadz dan maknanya dari Allah, bukan lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, enggak. Yang seperti ini terkritik, definisi seperti ini. Ya. Lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Pahala yang didapatkan ketika membaca hadis kursi tidak seperti pahala yang didapatkan ketika membaca Al-Quranul Karim. Satu huruf untuk Al-Quran yang kita baca, Allah kasih 10 kebaikan. Tidak dengan hadis kursi. Tidak boleh dibaca ketika sholat. Beda dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku 2 bagian. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku 2 bagian. Dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtu salata. Aku membagi salat. Surat Al-Fatihah di antara namanya adalah as-shalah. Di antara namanya adalah as-shalah, salat. Sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang di surat Al-Hijr. Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah. Ya. Nama untuk surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan as-shalah? Karena tidak sah salat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah. Tadi hadis apa? Hadis apa surat? Ubadah ibn Samit. Nah, diingat ya, hadis Ubadah ibn Samit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku 2 bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani 'abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku memujiku. Apabila hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, hambaku memujaku. Wa idza qala abdi Malik yaumiddin, asna alayya abdi. Dan andaikan hambaku mengucapkan Malik yaumiddin, hambaku menyanjungku. Ini 3 untuk Allah. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ghayah, ini tujuan. Tujuan kita hidup. Tujuan kita berkeluarga, tujuan kita berpanca indera, tujuan kita berharta, ya, tujuan kita bersaudara, tujuan kita berukhuwah. Detik hidup kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ini ghayah, ini tujuan. Wa iyyaka nasta'in, gak mungkin tujuan tersebut tercapai kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Wali abdi mas'al. Untuk hambaku apa yang dia minta, Allah akan menuntun, mempermudah dia untuk mewujudkan tujuan dia diciptakan. Iyyaka na'bud. Dan insyaallah iyyaka nasta'in itu ada masalah, ada doa di sana. Ada doa. Ya, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah kita membuat pernyataan kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah mewujudkan tujuan kami hidup ya Allah. Hanya kepada Engkau pula lah kami minta pertolongan. Jelas ini insyaallah? Baik. Ini ayat pertengahan. Ini ayat keberapa? Ayat keempat. Ayat kelima, wa idza qala 'abdi ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Memohon di sini seorang hamba. Memohon, meminta di sini seorang hamba. 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 Meminta di sini se
menuju jalanmu yang lurus ya Allah, menuju jalan istiqamah, mustaqim, jalan istiqamah. Ya. Wa idza qala 'abdi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini ayat yang berapa? Ke-6. Ayat yang ke-6 sampai situ. Ayat yang ke-6-nya Allah mengatakan sampai situ. Allah yang bilang, bukan Rasulullah. Allah yang bilang. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ayat ke-7, ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Wa idza qala 'abdi ghairil maghdub 'alaihim waladdallin wa li hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apabila hambaku mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya Allah, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ada berapa jumlahnya semuanya? 7 ayat. Dimulai dengan ayat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelasin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat di dalam Al-Quran. Tetapi bukan bagian dari surat tersebut, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, di surat An-Nisa, dan seterusnya. Tetapi itu ayat dalam Al-Quran, ayat terpisah. Ayat terpisah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ya. Yang tidak ada hanya di surat apa? At-Taubah, Al-Bara'ah, Al-Fadhihah. Kenapa tidak ada? Kata sebagian ulama, karena itu bagian dari surat Al-Anfal, harus ada dalil. Mana dalilnya surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal, surat sebelumnya? Tidak ada dalilnya. Kata sebagian ulama lain, karena surat At-Taubah berisikan tentang sifat orang munafik. Betul. Ya, Allah perinci betul sifat orang munafik itu di surat Al-Bara'ah, di surat Al-Fadhihah. Tetapi bahkan di sana ada surat Al-Munafiqun khusus, ya, ya kan? Ada surat Al-Munafiqun khusus dan dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat yang ketiga, katanya di sana berisikan tentang perang. Surat Al-Anfal pun berisikan tentang perang, surat Al-Baqarah begitu juga ada. Dan dimulai surat-surat tersebut dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana datangnya kepada kita tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu yang kita imani. Wallahu a'lam, apa hikmah Allah tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Bara'ah. Wallahu a'lam. Nah, yang kita imani demikian. Walaupun tetap jumlah jumlah Al-Basmalah di dalam Al-Quran ada sejumlah surat, 114. Jadi di surat An-Naml ada, ya di awal surat An-Naml, kemudian di apa? Di pertengahan surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, jadi membaca surat Al-Fatihah di salat hukumnya wajib bagi seorang yang salat munfarid dan bagi imam. Khilaf terjadi pada al-ma'mum. Apakah makmum wajib juga membaca surat Al-Fatihah? Ya, tetap wajib membaca surah Al-Fatihah di salat as-sirriyah. Salat apa itu? Zuhur dan Asar. Khilaf lebih syadid, lebih banyak lagi di antara para ulama di salat al-jahriyah. Apakah membaca surat Al-Fatihah
apakah makmum tetap membaca surat Al-Fatihah di salat al-jahriyah? Salat jahriyah salat apa aja itu? Maghrib, Isya dan subuh. Ada yang mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Jadi makmum enggak perlu lagi baca. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, kalian diam, kalian simak agar kalian mendapatkan rahmat. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada pendapat lain, sekalipun itu salat al-jahriyah tetap dibaca Al-Fatihah bagi makmum. Ya, tetap dibaca Al-Fatihah bagi makmum. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat beliau, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am hadzan ya Rasulullah. Iya, tapi kami bacanya cepat ya Rasulullah. Baca Al-Fatihah dan surat. Qala la taf'alu, kata Rasulullah, jangan kalian lakukan itu. Illa ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan itu kecuali hanya surat Al-Fatihah saja. Berarti ini di surat apa? Di salat apa? Al-Jahriyah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Ya, karena tidak sah salat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, zahir dari hadis ini tetap makmum membaca surat Al-Fatihah di salat Al-Jahriyah. Hanya ini saja yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk makmum membaca di belakang apa? Imam. Untuk surat enggak. Wa fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, simaklah, diamlah agar kalian mendapatkan rahmah. Untuk surah Al-Fatihah tetap kalian baca. Kapan membacanya? Wallahu a'lam. Yang paling rajih adalah selesai imam membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai waladhdallin amin, baru makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah, selesai imam membaca surat Al-Fatihah, imam makmum salat munfarid sendirian membaca apa? Amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdub alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi berbarengan bacaan amin makmum dengan bacaan amin imam. Ya, ini kata Rasulullah SAW di Sahih Muslim. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berbarengan ucapan amin kalian dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Baik. Bagaimana cara membaca amin? Bil mad wa takhfif. Ya. Membacanya dengan mad, a-nya panjang, mi-nya panjang, dengan takhfif, dengan tidak ditasydid. Ya, jangan pendek amin atau amin. Itu namanya tasydid. Ya, bukan takhfif, tapi dibacanya mad wa takhfif.
amin. Nah, wa yarfa' biha sautah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan ucapan atau bacaan amin. Ya, dikeraskan bacaan aminnya. Baik. Selesai membaca amin, dilanjutkan dengan membaca surat. Ya. Ulama khilaf apa hukum membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan wajib dengan dalil waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al-musi' fi salatihi, orang yang salah dalam salatnya, bacalah apa yang dimudahkan untukmu dari Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman waqra' faqra, atau pakai wa atau pakai fa ya? Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang dipermudah bagimu dalam Al-Qur'an. Nah, dengan ayat dan hadis ini, maka hukum membaca surat adalah wajib atau bisa sampai rukun. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ma tayassara minal Qur'an dalam hadis tersebut adalah surat Al-Fatihah. Jadi qiraatus surah, bacaan surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Baik. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca suratnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat di salat subuh mabaina sittin wa mi'ah, antara 60 sampai 100 ayat. Antara 60 sampai 100 ayat di salat apa itu? Di salat subuh. Surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah itu 30 ayat mereka hitung. Kurang lebihnya. Berapa lembar? 1 lembar setengah. Berarti berapa lembar yang Rasulullah baca untuk salat subuh? Minimal 3 lembar sampai 5 lembar. 5 lembar setengah juz. Ya, ini yang Rasulullah baca. Dari Rasulullah SAW membaca untuk salat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Ingat ini ya. Baik. Untuk salat zuhur setengahnya 30 sampai 50 ayat. Jadi sholat terlama setelah sholat subuh itu sholat zuhur. Bahkan diriwayatkan sahabat ketika Rasulullah SAW takbiratul ihram, beliau keluar dari masjid buang hajat, mau buang hajat, kembali lagi Rasulullah masih di rakaat pertama. Kembali lagi ke masjid, Rasulullah masih di rakaat pertama. Nah, jadi sholat terlama setelah sholat fajar, setelah sholat subuh adalah sholat zuhur yang dibaca 30 sampai 50 ayat. Sholat asar setengah dari itu, 15 sampai 25 ayat. Kemudian Rasulullah SAW membaca di sholat maghrib Qisarul Mufassal, surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu namanya Qisar Al-Mufassal. Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu yang sering Rasulullah SAW kerjakan. Maksudnya itu yang sering Rasulullah SAW kerjakan. Walaupun terkadang Rasulullah SAW membaca di sholat maghrib itu dengan At-Tur, Al-Mursalat. Bahkan terkadang Rasulullah SAW membaca surat Al-A'raf 1 juz lebih sampai masuk waktu Isya. Pernah salat maghrib yang dibaca surat Al-A'raf sampai Isya lebih. Masih salat maghrib kami. Pernah ya. Di Damaj dulu Syekh Ahmad Al-Wusabi hafizahullah taala
Ya, membaca surat Al-A'raf memang itu sunnah, dilakukan kadang-kadang, enggak terus, kadang-kadang. Ya, dari satu juz lebih, satu juz dibaca tartil kayak gitu. Kalau tartilnya agak lambat, ini satu jam, iya kan? Keluar waktu habis waktu maghrib. Nah, ya. Kalau dibaca cepat bisa 20 menit, cuman kurang jelas. 20 menit, ada juga yang membaca satu juz itu 15 menit, ada juga. Sedangkan di zaman Umar bin Khattab, beliau membaca lebih panjang lagi untuk sholat subuh. Satu rakaat sampai 9 lembar. Coba lihat surat Yusuf berapa lembar ya? Surat Yusuf berapa lembar? 9 ya. Yusuf 8 atau 9? Coba kasih. Nah, di rakaat kedua surat An-Nahl 7 lembar. Berapa juz itu udah terang. Selesai sholat subuh itu udah terang. Ini zaman Umar bin Khattab. Hadis Abdullah bin Abbas di Sahih Al-Bukhari menceritakan bagaimana detik-detik Umar bin Khattab itu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Berapa? 13. Enggak, berapa lembar? 13 lembar atau halaman? Nah, 13 halaman berarti 6 lembar setengah. Ya. An-Nahl. Apa? 7 lembar. 7 lembar. Itu yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, setengah juz lebih satu rakaat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk safar. Ya, bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu surat-surat pendek. Ya, terkadang Rasulullah membaca dengan surat Wat-Tin. Ya. Surat At-Tin dan surat-surat pendek lainnya. Nah, dan cara membaca surat sebagaimana disebutkan datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaqra' Fatihah wa yaqti'uha ayatan ayat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah dan memutus per ayat. Ya. Rasulullah SAW memutus per ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, seperti itu. Nah, demikian pula untuk surat-surat yang lain. Wa hakadha ila akhir surah. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Demikian pula untuk surat-surat yang lainnya. Nah, dan terkadang Rasulullah SAW melakukan tarji', yaitu mengulang lagi. Ada satu ayat diulang lagi oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan untuk membaca Al-Quran jangan kayak baca koran, jangan kayak baca-bacaan biasa, semampu kita. Ya, dan sebenarnya nada apa ya? Hadis Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Tidak termasuk dari ajaran Islam ini, tidak termasuk dari golongan Nabi Muhammad SAW orang yang membaca Al-Quran dengan tidak dilakukan. Apa maksudnya? Dosa besar. Dosa besar. Seseorang membaca Al-Quran tidak dilakukan. Laisa minna itu diantara lafaz untuk dosa besar. Sama dengan anabari, aku berlepas diri, minas sholiqah wal haliqah. Ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia enggak suka dengan sunnahku, kata Rasulullah SAW, falaysa minni. Laisa minni, kalimat laisa minna, laisa minni itu diantara lafaz menunjukkan dosa besar, sama dengan azab, sama dengan nar, sama dengan laknat. Nah, jadi laisa minna man lam yataghanna
bil Quran. Tidak termasuk dari golongan kami yang tidak membaca Al-Quran dilagukan. Malam taganna bil Quran. Nah, dan itu memang anugerah, syai'un yu'ta, sesuatu yang Allah anugerahkan. Ya. Semampu kita, ya kadang ya segini yang kita bisa segitulah. Jangan terus kita minta karunia Allah Subhanahu wa taala lebih dan lebih lagi. Ya. Terus untuk kita menjadi ahlul Quran. Wahum ahlus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah. Jadi ditartil wa tahsinu saut, dan Rasulullah SAW adalah yang paling indah bacaannya. Ya. Kata Anas bin Malik, belum pernah aku mendengar bacaan yang lebih indah daripada bacaan Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW pun kagum dengan bacaan Abu Musa Al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kau telah diberikan salah satu seruling dari seruling Daud alaihi salatu wasalam. Saking indahnya bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Tetap yang lebih indah adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Jadi yang dijaharkan itu salat subuh, salat zuhur, salat subuh, salat Jumat, ya, salat maghrib, salat isya, salat Id, Idain, Idul Fitr, Idul Adha, salat kusuf, gerhana, salat istisqa, ya. Yang disirkan adalah salat zuhur, salat asar, rakaat ketiga di salat maghrib, rakaat ketiga dan 4 di salat isya. Nah, untuk salat-salat sunnah tidak dijaharkan kecuali untuk salatul lail, antara keras dan pelan, jadi sedang membacanya. Boleh untuk dibaca dikeraskan suaranya dikit, tidak keras betul, tidak diam betul, ya tidak diam juga. Nah, kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an, wa qala li Umar, ikhfid min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, keraskan suaramu sedikit. Rasulullah SAW ketika malam hari melihat Abu Bakar salat tahajud nggak ada suaranya, melihat Umar terlalu keras bacaannya. Wahai Abu Bakar, keraskan suaramu sedikit. Wahai Umar, turunkan suaramu sedikit. Baik, antara itu. Dan ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dan ulama lainnya, yang disunahkan untuk meninggikan suara sedikit ketika salat lail. Nah, tafadhol. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Barakallahu fiik. Wa antum barakallahu fiik. Adakah dalil mengenai disirikannya bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah? Karena kan dari hadis riwayat Bunda Aisyah sama Abu Bakar itu mereka tidak mendengar bacaan basmalah. Nah, baik. Mana dalilnya? Asal tadi Anda bilang al-basmalah di awal setiap surat. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Ya, adalah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di surat Al-Fatihah, tetapi tetapi tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Tetap itu dibaca. Nah, karena asal dari setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak termasuk dari surat tersebut, ya. Nah, karena asal surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya juga, ketika kita selesai waladhdallin, amin, kemudian kita membaca wadduha misalnya, kita tetap membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak dijaharkan. Makanya kata Anas bin Malik, la fi awwalihi wa la fi akhirih. Tidak di awal, tidak juga di akhir. Maksudnya setelah Al-Fatihah, sebelum surat dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak juga. Ya, tetapi sir. Tetap itu adalah bagian dari surat yang dia baca. Nah,
Baik. Sedikit di sini. Bagi yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, mungkin baru masuk Islam, maka yang dia baca adalah Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hadis Abdullah bin Abi Aufa. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Inni la astati an akhudh syai'an minal Qur'an." Ya Rasulullah, aku enggak bisa hafal sedikit pun dari Al-Qur'an. Fa'alimni ma yujzi'uni. Ajarkan kepadaku yang sah, ya, bacaan yang dengan itu sah salatku. Faqala qul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini mungkin ada yang baru masuk Islam, belum dihafal surat Al-Fatihah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, apa? Salat Isya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan wasat al-mufassal, surat-surat pertengahan yang pendek, seperti wasyamsi waduhaha, ya, idza sama'un syaqqat, ketika safar, wattini wazaitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz ibn Jabal, ya, ayyukum amman nas falyukhaffif. Siapa di antara kalian yang mengimami jamaah, maka peringanlah. Wa man shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan siapa yang salat sendirian, salat sunnah sendirian, falyutawwil ma syaa, perpanjang semau dia. Liyaqra sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah wal laili idza yaghsha wasyamsi waduhaha. Bacalah surat sabbihisma rabbikal a'la, al-ghashiyah, asyams, al-lail. Nah, ini untuk bebas sebenarnya. Terkadang Rasulullah SAW pun untuk sholat subuh, apa yang beliau baca? Surat Az-Zalzalah fi rakaatain. Rakaat pertama surat Az-Zalzalah, rakaat kedua Az-Zalzalah juga. Khusus di sholat subuh hari Jumat, Rasulullah selalu membaca rakaat pertama apa? As-Sajdah, alif lam mim tanzil sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Dan itu sholat terbaik dalam hitungan pekan, sholat subuh di hari Jumat. Ya, jangan sampai terluputkan takbiratul ihramnya. Jangan terluputkan takbiratul ihram bersama imam. Kalah mau sholat 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, kalah keutamaannya ketika dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kalau itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ini lebih besar lagi daripada itu. Karena amalan wajib tidak akan terkalahkan dengan amalan sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Hadits kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang kuwajibkan kepadanya. Apa itu? Amalan wajib. 2 rakaat subuh itu jauh lebih besar pahalanya daripada salat sunnah apapun. Takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Imam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian tidak berserang lama makmum mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu jauh lebih afdal daripada sekian banyak salat sunnah yang ada, yang dia lakukan. Baik.
Apakah tata cara sholat yang ada di buku pelajaran agama selama ini sudah benar terkait gerakan dan bacaannya? Ana sendiri nggak tahu ya. Tata cara sholat yang ada di buku pelajaran agama, maksudnya apa udah ada revisi dari apa yang dari tahun 90-an dulu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Untuk belajar tentang sifat sholat Nabi, tata cara sholat, tata cara wudhu, fikih semuanya, Ramadan, puasa Ramadan, zakat, itu nggak hanya pas pelajaran SD aja. Ya, terus belajar, terus belajar. Baik, coba. Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika antum masuk sholat, Allahu Akbar, membaca doa istiftah, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yakini Allah menjawab hamidani abdi. Tadi yang Anda baca. Idza qala abdi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata hamidani abdi, majjadani abdi, asna alayya abdi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal, hadza li abdi wa li abdi masal, hadza li abdi wa li abdi masal. Ini enggak ada di pelajaran SD, pasti enggak ada. Di pelajaran SMP pun enggak ada, di pelajaran mata kuliah pun enggak akan ada ini. Ya. Jadi maksudnya apa? Terus kita pelajari salat, seluk-beluk salat itu, dan untuk bisa khusyuk, kita harus tahu betul apa arti itu minimal, belum makna yang terkandung dalam kalimat Allahu Akbar. Dalam kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir. Kita pelajari tafsir surat Al-Fatihah, kita pelajari tafsir surat Al-Falaq, kita pelajari tafsir surat An-Nas, karena itu memang tujuannya apa? Di antara pelajari tafsir adalah untuk kita bisa khusyuk dalam salat. Ya. Sehingga betul-betul kita bisa melihat Allah dalam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, menghadirkan sifat-sifat Allah dalam satu waktu. Ketika kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, muncul rasa cinta, rasa sayang, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebut Maliki Yaumiddin, muncul rasa takut yang sangat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari Allah kecuali Allah. Nah, ketika ibadah tersebut berkumpul dalam satu waktu, itulah al-khusyuk. Gimana kalau nggak tahu tafsir, nggak tahu artinya, minimal nggak tahu maknanya, nggak tahu tafsirnya. Ya, kekuatan cinta, kekuatan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat seorang bisa khusyuk dalam salat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.